Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai SDGs. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Ada Binti Firda Aura, NIM 013, ada Muhammad Noval Zibran, NIM 015, ada Dizar Abian Yenri, NIM 017, dan ada saya sendiri, Lorenza Kusumawardani, NIM 019, dan ada Khairul Arya, NIM 040. Next. Oke, judul dari presentasi kami kali ini adalah kondisi air bersih di Surabaya semakin memprihatinkan. Next. Langsung saja, latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena air yang bersih memiliki peranan yang tinggi dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Sungai Surabaya merupakan anak sungai Kali Brantas yang berawal dari pintu air Dam Melipir sampai dengan pintu air Bajur, yang merupakan sungai lintas kabupaten atau kota. Di Indonesia dan juga di negara berkembang, hampir separuh penduduk air yang terkontaminasi mikroorganisme. Rumusan masalah. Ini akan menjelaskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kondisi air bersih? Dua, mengapa kualitas air bersih di Surabaya paling berbahaya? Ketiga, siapa yang bertanggung jawab dalam upaya menjaga kondisi air bersih di Surabaya? Empat, kapan air di Surabaya berstatus tercemar? Lima, di mana kondisi air bersih terjadi? Enam, bagaimana kondisi air bersih di Surabaya saat ini? Tujuh, bagaimana cara menangani mirisnya air bersih di Surabaya? Delapan, bagaimana cara menangani limbah pabrik yang mencemari sungai? Selanjutnya tujuan. Yang pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi air bersih di Surabaya. Yang kedua, bertujuan juga untuk bagaimana cara mengolah limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai. Nah, air bersih nih. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit. Bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kualitas air sungai di Surabaya. Air sungai masih menjadi salah satu sumber air baku untuk konsumsi masyarakat. Namun, kondisi air sungai tak semuanya masuk kategori baik atau layak konsumsi. Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup, Imam Rohim, menjelaskan, buruknya kualitas air sungai disebabkan oleh faktor limbah, misalnya limbah rumah tangga, berupa cairan, deterjen, hingga sampah yang sering dibuang langsung ke sungai. Di Surabaya, merupakan hilir dari Sungai Brantas, kualitasnya air yang paling berbahaya dan cukup memprihatinkan. Indikator sederhana yang digunakan yakni dari sekian banyaknya populasi ikan sekar maut atau pembersih kaca yang notabene pemakan sampah dan limbah. Next. Yang bertanggung jawab dalam upaya menjaga kondisi air bersih di Surabaya. Yang pertama, pemerintah daerah. Yang kedua, perusahaan air minum. Yang ketiga, badan lingkungan hidup. Yang keempat, masyarakat. Dan yang terakhir, lembaga swada masyarakat atau LSM. Next. Air di Surabaya berstatus tercemar. Air yang relatif bersih sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan industri dan keperluan manusia yang lain. Demikian pula secara kualitas yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dikarenakan kenaikan populasi. Klorin merupakan kandungan zat kimia yang dapat ditemukan dan disinfektan, pembersih lantai, dan pemutih pakaian yang tentunya bahan bagi tubuh jika dikonsumsi. Dengan kondisi seperti ini,
Tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan air bersih semakin besar dan resiko penurunan kualitas air olahan menjadi lebih besar. Next. Kondisi air bersih yang terjadi di Surabaya. Nah, kondisi air bersih di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama cuaca, yang kedua musim dan faktor lingkungan. Next. Upaya menjaga kondisi air bersih di Surabaya. Yang pertama, individu. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan air secara bijak dan menyebabkan polusi air. Yang kedua, pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga kondisi air bersih. Yang ketiga, yaitu lembaga lingkungan. Lembaga lingkungan seperti Badan Perlindung Lingkungan bekerja untuk memonitor kondisi air atau melindungi ekosistem perairan dan memodifikasi perlindungan air bersih. Yang keempat, industri dan bisnis. Industri dan bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbah dan proses produksi mereka agar tidak mencemari sumber air. Yang kelima, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah sering memainkan peran penting dalam advokasi untuk perlindungan air bersih dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik yang berkelanjutan dalam penggunaan air. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Air di Surabaya berstatus tercemar. Air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Air yang relatif bersih sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan industri dan keperluan manusia yang lain. Namun, kondisi perairan di Surabaya, baik itu sungai atau laut, sudah tercemar, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Kondisi air di Kota Surabaya. DPRD Surabaya menilai kondisi air baku di Surabaya belum sepenuhnya layak untuk dikonsumsi, sebab ada indikasi air itu tercemar limbah. Sebagai solusinya, legislatif mendorong Pemkot menyusun peraturan wali kota atau perwali terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan kualitas dan limbah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara menangani mirisnya kondisi air bersih di Surabaya. Yang pertama, tidak membuang sampah di aliran air. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, membuat tempat penampungan hujan. 4. Pembangunan infrastruktur saluran air. 5. Kampanye air bersih. 6. Pemerintah menyediakan air bersih. Next. Kesimpulan. Kesimpulan dari outline penelitian yaitu bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan pasokan air bersih yang mencukupi dan aman bagi masyarakat. Dan pemerintah juga berperan untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membiasakan menanam pohon, menghemat air, dan lain-lain. Kondisi air yang bersih juga menjadi hak dasar manusia karena berhubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat. Namun, masih sering kita jumpai bahwa masih banyak ketidaksetaraan akses terhadap air bersih yang menimbulkan rasa tidak adil kepada masyarakat. Next. Saran untuk infrastruktur dan pengolahan. Investasikan dalam infrastruktur air bersih yang baik, termasuk penyediaan sistem distribusi yang efisien. Pastikan pengolahan air bersih yang efektif dan berkelanjutan melalui perencanaan yang regulasi yang baik. Kedua, ada pemantauan dan pengujian.
tingkatkan program pemantauan dan pengujian kualitas air secara rutin untuk memastikan air yang aman untuk dikonsumsi. Tanggapi segera jika indikasi kontaminasi atau pencemaran. Selanjutnya ada kesadaran publik. Lakukan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya penghematan air dan perlindungan sumber daya alam, edukasi masyarakat tentang cara menggunakan air secara bijak dan meminimalkan pemborosan. Next. Next. Habis. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.